Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Delia Salsabila. Di sini kita akan membahas tentang konsep dasar moderasi Islam. Mengapa perlu adanya moderasi Islam? Moderasi Islam sangat dibutuhkan karena dapat mewujudkan kedamaian bangsa Indonesia. Moderasi beragama juga menjadi kesadaran untuk bersikap mengakui keberadaan pihak lain, memiliki sikap toleran, menghargai atas perbedaan pendapat, dan tidak adanya kekerasan dalam menghadapi perbedaan pendapat. Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman budayaan yang beraneka ragam, etnis, bahasa, budaya, agama, dan status sosial. Keragaman dapat menjadi integrating force yang mengikat kemasyarakatan, namun dapat menjadi penyebab terjadinya pembentukan antara budaya, ras, etnik, dan nilai dalam hidup lainnya. Kesadaran dan pemahaman tentang keragaman budaya multikultural, khususnya keragaman beragama, semakin dibutuhkan masyarakat. Penyuluh agama sebagai pelayan publik selayaknya memiliki kompetensi dan melakukan gerakan moderasi untuk meningkatkan perdamaian umat. Selanjutnya ada definisi pendidikan moderasi Islam. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap disparitas atau perbedaan yang ada di masyarakat. Islam mengajarkan sikap saling menghormati, toleransi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Dalam konteks pendidikan, diperlukan sebuah rumusan konsep pendidikan yang dapat diimplementasikan secara praktis di lapangan. Akar relevansi moderasi Islam dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dapat diupayakan secara maksimal sehingga Islam dapat benar-benar menjadi agama yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Belum adanya rumusan yang dimaksud merupakan persoalan yang perlu segera dicari jawabannya melalui serangkaian kegiatan penelitian dan pengkajian. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat moderasi Islam. Apa itu tujuan moderasi Islam? Tujuannya yaitu menciptakan keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara, sebab bangsa Indonesia memiliki banyak keragaman budaya bangsa. Tujuan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Selanjutnya, manfaat moderasi Islam. Manfaatnya yaitu dapat menciptakan hidup rukun, mempererat tali persaudaraan, tidak terjadi pecah belah antar umat budaya, menciptakan suasana yang damai. Kemudian semangat moderasi beragama memberikan inspirasi dan motivasi untuk selalu bersikap seimbang dan adil dalam menyusun cara pandang, sikap, dan perilaku kita. Tidak melakukan kekerasan atas nama apapun, baik separatisme, agama, maupun hak asasi manusia. Apalagi di era digital dan media sosial ini, sangat penting moderasi Islam saat ini. Kemudian ada landasan normatif moderasi Islam. Wasatoniyah Islam atau moderasi Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan terdapat ulama dan fuqaha ikut mengemukakan pandang tentang wasatoniyah ini, sehingga secara epistemologi wasatoniyah atau moderasi Islam secara konsep dan definisi telah kokoh berdiri dan tidak dapat ditolak balik berdasarkan nas maupun logika. Al-Quran telah menjelaskan secara mendasar tentang arah pemikiran wasatoniyah dalam kehidupan umat Islam pada banyak ayat dalam Al-Quran.
Dari isyarat Al-Quran ini, lahirlah pandangan dan konsep serta manhaj moderasi Islam dalam setiap aspek kehidupan umat. Selanjutnya ada landasan historis moderasi Islam. Moderasi Islam ada dan masih bertahan sampai sekarang karena tokoh dari Wali Songo. Mereka bukan hanya menyebarkan agama Islam, namun dengan sifat moderatnya mampu diterima masyarakat sekitar, serta menjadi contoh bagi para pengikutnya. Dalam ajaran mereka menggunakan kebudayaan Indonesia, oleh sebab itu sangat ampuh dalam menyebarkan agama Islam. Jika dilihat dalam sejarah, moderasi Islam bukan persoalan baru bagi Islam di Indonesia. Di sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sejarah mencatat peran 9 tokoh Islam yang dikenal sebagai Wali Songo. Bukan hanya karena menjadi penyebar agama Islam pada masanya, mereka juga dikenal karena sikapnya yang moderat. Moderasi beragama berbasis indigenous religiosity merawat tradisi keagamaan Wali Songo dalam kerangka moderasi beragama. Yang terakhir, ada prinsip-prinsip moderasi Islam. Yang pertama ada prinsip qot'i zani. Qot'i merupakan perkara yang pasti, sedangkan zani merupakan perkara yang tidak pasti. Artinya bahwa meskipun teks nasnya memiliki arti qot'i, tetapi diyakini bahwa masih bisa melakukan ijtihad pada hukum yang pasti itu. Yang kedua ada prinsip maqasid wasail. Maqasid yaitu tujuan yang dibidik Allah, sedangkan wasail yaitu sarana yang digunakan Allah untuk mewujudkan tujuan tadi. Maqasid dan wasail saling berkaitan. Jika maqasid sudah tidak dibutuhkan, maka wasail pun tidak diperlukan. Yang ketiga ada prinsip usul furu'. Usul merupakan hal prinsipil dan furu' merupakan hal yang bersifat cabang. Islam adalah agama yang moderat, mengajarkan sikap santun, rukun, dan harmonis dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Karakteristik moderasi Islam dapat dilihat dari penjelasan Al-Quran berkenaan dengan perintah wasatiyah dalam berbagai aspeknya. Ajaran Islam tidak mengajarkan sikap ekstrim dan radikal dalam menyikapi perbedaan, namun mengedepankan dialog dan keadaban. Ajaran Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat mumpuni yang harus dipahami dan dimengerti oleh seluruh kalangan umat Islam. Prinsip-prinsipnya meliputi keadilan, toleransi, keberagaman, keteladanan, dan keseimbangan. Itulah prinsip-prinsip moderasi Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.